Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran matematika hari ini dengan materi vektor pada dimensi 2. Vektor adalah ruas garis yang berarah, di mana terdapat dua jenis vektor, yaitu vektor pada ruang 2 dan vektor pada ruang 3. Untuk vektor ruang 2 ini sudah kalian pelajari atau kalian temui di jenjang sebelumnya di kelas 8. Namun vektor ruang 2 itu kalian kenal dengan koordinat kartesius. Yang kalian telah pelajari di SMP itu adalah vektor yang beruang 2, karena pada koordinat kartesius hanya memiliki dua sumbu, yaitu x dan y. Sedangkan untuk vektor ruang 3 memiliki tiga sumbu, yaitu x, y, dan z. Seperti apa bentuk dari vektor ruang 2 dan vektor ruang 3? Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari vektor ruang 2. Hanya terdiri dari dua sumbu, yaitu x dan y. Vektornya ada di arah garis A ke B. Nah, arah dari garis A ke B yang punya tanda panah itu disebut sebagai vektor AB atau vektor A. Sudah huruf A kecil yang ada garis di atasnya itu disebut sebagai vektor, ya, lambang vektor. Nah, untuk vektor ruang 3 ada tiga sumbu, yaitu x, y, dan z. Sama ya, vektornya itu yang ruas garis yang berwarna biru. Nah, dari dua gambar ini sudah terlihat perbedaannya, yang satu dua sumbu, yang satu lagi tiga sumbu. Lalu penggunaannya, kalau vektor ruang 2 biasanya digunakan untuk menggambar bangun datar seperti persegi, segitiga, persegi panjang, dan sebagainya. Namun, untuk vektor ruang 3 biasanya digunakan untuk menggambar bangun ruang seperti kubus, balok, dan seperti itu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah vektor ruang 2. Seperti apa vektor ruang 2? Bagaimana caranya kita membentuk vektor dari dua buah titik? Nah, misalnya ada titik A dan B, di mana A satunya terdiri dari x1, y1 dan B-nya terdiri dari x2, y2. Maka vektor posisi AB dapat dituliskan dengan kalian buat AB dengan huruf kapital sesuai nama titiknya, lalu beri garis atau tanda panah di atas kedua huruf tersebut, maka itu dibaca sebagai vektor. Nah, untuk membentuk vektor dari kedua titik tersebut tinggal kalian kurangi antara titik yang kedua dengan titik yang pertama. X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1, di mana X1 dan Y1 diambil dari titik atau huruf yang pertama, sedangkan X2, Y2 diambil dari huruf yang kedua. Seperti itu, ya. Catatan penting dari vektor posisi adalah vektor posisi itu tidak mengenal hukum komutatif. Artinya, jika kalian mau membentuk vektor AB itu berbeda dengan membentuk vektor BA. Jadi harus kalian perhatikan posisi huruf mana yang disebutkan atau dituliskan lebih dulu, karena itu mempengaruhi perhitungan kita dalam menuliskan X1, Y1 dan X2, Y2. Kalian ingat saja ya, huruf yang pertama itu berarti X1, Y1 dan huruf yang kedua berarti X2, Y2. Contoh, misalnya kita punya dua titik, yaitu titik K dan titik L. Maka vektor KL adalah, karena di sini yang ditanyakan vektor KL, maka titik K menjadi X1, Y1, ya, X1-nya 5, Y1-nya 6, dan L menjadi X2, Y2. X2-nya 3, Y2-nya negatif 1. Kalau kita sudah menentukan X1, Y1, dan X2, Y2, maka kita bisa langsung ke rumus KL. Sama seperti yang tadi, tinggal kalian kurangi X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi 1. Sehingga didapat vektor KL adalah min 2, min 7. Atau, selain dituliskan dalam bentuk koordinat, vektor juga bisa dituliskan dalam bentuk variabel IJ. Hanya boleh IJ, tidak boleh kalian ganti dengan XY, AB, ataupun huruf-huruf yang lain. Karena vektor itu ciri khasnya dia menggunakan variabel IJ. Selain dengan menggunakan variabel IJ, kalian juga bisa menuliskan vektor dalam bentuk matriks. Kalau matriks itu bersusun ke bawah, ya, beda dengan koordinat. Kalau koordinat antara angka pertama dan angka kedua dipisahkan oleh koma. Namun untuk yang matriks itu dituliskan ke bawah, jadi tidak ada tanda koma seperti ini. Lanjut, sekarang kita
pelajari tentang panjang vektor. Apakah vektor bisa diukur panjangnya? Tentu saja bisa. Apa rumusnya? Misal kita punya sebuah vektor, sebut saja vektor A. Vektor A terdiri dari A1, A2. Maka panjang vektor A, lambang panjang vektor itu adalah dua garis tegak di antara vektor ya. Dimana rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung panjang vektornya adalah A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 lalu kalian akarkan seperti itu. Sebagai contoh, hitunglah panjang vektor berikut. Yang pertama vektor A, min 2 dan 4. Lalu kita disuruh menghitung vektor AB, dimana titik A nya 2,5 dan titik B nya 6,8. Jelas ya perbedaan antara soal yang pertama dengan soal yang kedua. Kalau soal yang pertama sudah dalam bentuk vektor, tapi kalau soal yang kedua tidak diketahui vektornya, namun diketahui titik-titik yang menyusun vektor tersebut. Untuk soal yang A langsung bisa kita substitusikan rumus min 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 2 akar 5. Lalu untuk soal yang kedua, kalian cari dulu atau kalian hitung dulu vektornya dengan mengurangi antara X dan Y-nya. Kalian lihat disitu karena yang diminta vektor AB, maka yang A jadi X1 Y1 dan B jadi X2 Y2, sehingga diperoleh 6 kurang 2,8 dikurang 5 atau 4,3. Tapi jangan berhenti sampai di vektornya saja, karena pertanyaannya mencari panjang. Setelah kalian mendapatkan vektor AB, kalian langsung melakukan rumus panjang vektor. Sini kita hitung lagi, dan diperoleh panjang vektor AB adalah kita belajar menghitung tentang vektor satuan. Misal, kita punya sebuah vektor, ya sebut saja vektor A. Untuk menghitung vektor satuan dari A, tinggal kalian bagi antara vektor dengan panjang vektornya. Contoh, hitunglah vektor satuan dari vektor A 3i min 2j. Untuk menghitung vektor satuannya, kita cari dulu panjang vektornya. Panjang vektornya adalah akar 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Ternyata panjang vektornya adalah akar 13. Maka vektor satuan dari vektor A adalah 3i min 2j per akar 13. Atau bisa dituliskan dalam bentuk ij lagi ya, karena pertanyaannya dalam bentuk ij, maka jawaban akhirnya harus juga dalam bentuk ij. Jawaban akhirnya ini kita bagi masing-masing suku dengan akar 13. Jadi jawabannya seperti ini. Selanjutnya kita mulai perkalian vektor dengan skalar. Apa itu skalar? Skalar adalah angka atau bilangan. Jadi bisa dikatakan bahwa skalar ini istilah ya. Istilah dalam matematika untuk menyebutkan angka atau bilangan. Misal kita punya sebuah vektor A dan dengan skalarnya adalah K. Maka jika kita mau mengalihkan K dengan vektor A, caranya kalian kalikan setiap unsur pada vektor A dengan K-nya. Contoh, tentukan hasil dari 4 dikali vektor B jika diketahui vektor B-nya 3,6. Maka penyelesaian total ini adalah tinggal kalian kalikan antara 4 dengan vektor B-nya, yaitu dengan 3 dan dengan 6. Harus dikalikan dengan kedua unsurnya dan diperoleh hasil akhirnya adalah 12 dan minus 24. Selanjutnya operasi vektor yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan. Untuk menjumlahkan vektor caranya cukup sederhana, kalian tinggal jumlah titik-titik atau unsur yang letaknya sejenis. Jadi yang depan sama yang depan, atau A1 ditambah B1 dan yang belakang dengan yang belakang, atau A2 ditambah B2. Jadi tinggal kalian lihat kesamaan posisi dari setiap unsur pada vektor. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dari 2,0 dan vektor B min 1,7. Maka penjumlahannya adalah 2 ditambah negatif 1,0 ditambah minus 7. Dan hasil akhir dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah 1,7. Untuk pengurangan, caranya tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan persis sama, yaitu tinggal kalian kurangi unsur-unsur yang letaknya sama pada masing-masing vektor. Yang bedanya dikurang ya. Contohnya dengan vektor yang sama tapi kita kurang
sehingga hasilnya adalah 3,9. Sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soalnya secara individu dari soal nomor 1 sampai 4 dengan cara pengajian. Pertama, tentu saja kalian kerjakan di buku tulis, tulis soal, jawaban, dan cara penyelesaian, tulis nama, kelas, dan tanggal di setiap tulisan soal. Lalu jika kalian sudah selesai, foto dan kumpulkan jawaban di Google Classroom kelas masing-masing dengan batas pengumpulan hari Kamis 22 Juli 2021 dengan reward jika siswa yang mengumpulkan tepat waktu akan mendapat tambahan poin dari Ibu. Nah, cukup sekian materi hari ini tentang vektor ruang 2. Selamat mengerjakan soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.